Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya saham PT Mandala Multifinance Tbk, dengan kode saham MFIN. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Mandala Multifinance Tbk atau yang lebih dikenal dengan MFIN adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1983 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1984. Selama hampir 40 tahun, Mandala Multifinance telah melayani jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Fokus utama bisnisnya adalah pembiayaan sepeda motor baru dan bekas, serta produk pembiayaan lainnya yang berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Kekuatan MFIN terletak pada dukungan pemegang saham besar yang sudah sangat mapan di dunia keuangan, yaitu MUFG Bank Ltd dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat siapa saja pemilik MFIN. MUFG Bank Ltd memegang sekitar 4,46 miliar lembar saham atau 89,26%. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk memegang 500 juta lembar atau 10%. Sementara masyarakat umum hanya memegang sekitar 36,98 juta lembar atau 0,74%. Artinya, saham MFIN ini sangat dikuasai oleh investor institusi besar, terutama MUFG Bank, Bank Global asal Jepang dan Adira Finance. Free float-nya sangat kecil, hanya 0,74%, sehingga likuiditas saham di pasar relatif terbatas. Ini bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Revenue TTM 2,510 triliun rupiah. EBITDA 977 miliar rupiah. Net profit TTM 526 miliar rupiah. Dengan angka ini, net profit margin MFIN mencapai sekitar 17,17%, yang artinya dari setiap Rp100 pendapatan, sekitar Rp17 masuk menjadi laba bersih. Namun yang perlu dicatat adalah pertumbuhan laba bersih kuartalannya justru mengalami penurunan sebesar minus 8,99% year on year. Meski pendapatan naik 10,96% year on year, ini menandakan adanya tekanan biaya atau resiko kualitas aset yang perlu diperhatikan. Neraca keuangan, balance sheet. Mari kita lihat sisi kekayaan perusahaan. Total aset 6,934 triliun rupiah. Total liabilitas 3,127 triliun rupiah. Total ekuitas 3,807 triliun rupiah. Dengan rasio debt to equity rasio sebesar 1,48 kali, Mandala Multifinance bisa dibilang punya tingkat leverage yang cukup wajar untuk perusahaan multifinance. Selain itu, perusahaan masih menyimpan kas 403 miliar rupiah. Arus kas, cash flow. Kalau kita lihat lebih detail, arus kas operasi atau CFO minus 207 miliar rupiah. Arus kas investasi minus 55 miliar rupiah. Arus kas pendanaan positif 153 miliar rupiah. Dengan kondisi ini, free cash flow MFIN negatif 259 miliar rupiah. Jadi, meskipun laba bersih terlihat positif, secara kas perusahaan sedang menghadapi tekanan likuiditas. Ini bisa jadi perhatian serius bagi investor karena profit yang dilaporkan tidak sepenuhnya tercermin dalam arus kas. Profitabilitas. Mari kita bahas lebih dalam. Operating profit margin 30,25%. Net profit margin 17,17%. Return on asset atau ROA 7,58%. Return on equity atau ROE 13,81%. Return on capital employed atau ROCE 12,70%. Secara umum, Mandala Multifinance masih mampu memberikan pengembalian yang sehat atas modal yang digunakan. ROE di atas 10% menandakan manajemen cukup efisien dalam mengelola ekuitas pemegang saham. Dividen. Mandala Multifinance termasuk perusahaan multifinance yang cukup royal dalam membagikan dividen. Tahun 2024, Rp116 per saham. Tahun 2022, Rp100 per saham. Tahun 2021, Rp73 per saham. Tahun 2020, Rp19 per saham. Tahun 2019, Rp30 per saham.
Dividen yield saat ini berada di kisaran 3,90% dengan payout rasio yang cukup tinggi, 69,52%. Artinya, Mandala Multifinance cukup konsisten memberi keuntungan tambahan bagi pemegang saham lewat dividen tunai. Valuasi saham. Sekarang mari kita lihat valuasi sahamnya. Market cap 7,975 triliun rupiah. Enterprise value 13,191 triliun rupiah. Per TTM 15,17 kali. Per annualisasi 17,85 kali. Price to book value atau PBV 2,09 kali. Price to sales atau PS 3,18 kali. Earning yield 6,59%. Jika dibandingkan dengan median IHSG yang pernya sekitar 8,97 kali, saham MFIN ini bisa dikatakan sudah cukup mahal. PBV di atas 2 juga menandakan valuasinya premium. Namun, PEG rasio atau Price to Earnings Growth Ratio berada di 0,73 yang artinya secara valuasi terhadap pertumbuhan, saham ini masih bisa dianggap menarik. Risiko dan solvabilitas. Dari sisi risiko, Altman Z-Score MFIN berada di level 3,84 yang masih aman dari potensi kebangkrutan. Debt to equity yang tidak terlalu tinggi, interest coverage ratio 4,44 kali, membuat perusahaan cukup mampu membayar kewajibannya. Namun yang menjadi perhatian besar adalah arus kas operasi yang negatif. Jika kondisi ini berlanjut, bisa menekan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang. Ranking dan posisi di pasar. Piotrowski F-Score 4 atau kategori sedang. Relative Strength Rating hanya 1%. Rank market cap 82% atau cukup besar. Rank PER 51%. Rank PBV 33%. Rank dekat 52 minggu high hanya 2%. Artinya, saham ini sekarang cukup jauh dari harga tertingginya. Kesimpulan analisa. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari fundamental MFIN ini? Kekuatan, dukungan pemegang saham kuat yaitu Movebank dan Adira. Konsisten memberi dividen. Profitabilitas sehat dengan ROE 13%. Kelemahan, free float kecil atau likuiditas rendah. Valuasi relatif mahal dibanding median IHSG. Arus kas operasi negatif, laba bersih menurun meskipun revenue tumbuh. Bagi investor jangka panjang, MFIN bisa jadi pilihan menarik jika mencari perusahaan multifinance yang stabil dengan dukungan grup besar dan dividen konsisten. Namun, untuk trader jangka pendek, free float rendah bisa menyulitkan. Selain itu, valuasi yang sudah tinggi mungkin membuat upside terbatas. Demikian analisa lengkap kita tentang PT Mandala Multifinance Tbk dengan kode saham MFIN. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang fundamental saham ini. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual, hanya untuk edukasi. Kalau menurut teman-teman, apakah saham MFIN ini masih layak dikoleksi di harga sekarang? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan untuk analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.